MG. Sebenarnya udah ngerasain ya. Iya. Gak penasaran. Nggak penasaran. Mita, are you ready? Bismillah. Tenang kok, ini bukan hipnotis, ini relaksasi sama sekali. Lo nggak akan kehilangan kesadaran, tetap sadar. Tanya sama Dara. Ya, oke. Tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut. Bilang relax dalam hati, tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut. Mita ini bukan hipnotis, ini adalah relaksasi. Artinya, Mita sama sekali tidak kehilangan kesadaran. Mita mendengar kita semua. Mita tetap sadar 100%. Cuman ini ada dalam suasana yang rileks saja untuk mengeluarkan unek-unek. Rileks, nyaman, tetap sadar, tanpa tekanan, bebas untuk menentukan apa yang ingin dikatakan dan apa yang tidak ingin dikatakan. Mita, tadi Dara udah cerita soal mamahnya. Kalau kamu sama mama kamu dekat juga? Dekat banget, Mas. Dekat banget ya. Mama sekarang di mana? Mama lagi di rumah sakit jagain adik aku. Oh, mama lagi di rumah sakit? Emang Iya. siapa yang sakit, Kak? Adik aku udah 1 bulan lebih seminggu dirawat di rumah sakit, Mas. 1 bulan lebih seminggu di rumah sakit? Kurang lebih 1 bulan lebih. Satu bulan lebih, lama juga. Sakit apa? Diagnosanya itu dia kena meningitis. Meningitis, radang selaput otak. Iya, sama infeksi paru-paru. Sedekat apa kamu sama adik kamu? Ya karena aku hidup di rumah memang ada adik sama mama doang, jadi aku deket banget sama semuanya. Oke, dan kata dokter gimana? Ya awalnya pas masuk, awalnya tuh aku nggak tahu kalau dia bakalan sakit separah itu. Awalnya mungkin mikirnya cuman sakit biasa, tapi lama kelamaan tiba-tiba badannya drop. Tadinya di rumah sakit kecil cuman pengen infus, tiba-tiba hari kedua dia masuk ICU. Akhirnya di rumah sakit kecil itu dibilangin katanya dia harus pindah ke rumah sakit gede. Karena harus di CT scan segala macem, itu cuma ada di rumah sakit yang gede. Setelah pindah, diagnosanya kena meningitis, kesadarannya menurun, dan dia kena infeksi paru juga. Itu dari situ 7 hari pertama dia koma. Koma. Itu awalnya dokter bilang harapan hidupnya 50-50. Ya kita mikirnya mungkin ya cuma mujizat dari Allah aja, Mas, yang bisa nyembuhin kan. Tapi lama kelamaan dia makin masuk minggu kedua udah makin kesadarannya makin meningkat, sampai masuk ke minggu ketiga itu dia makin membaik. Baru dokter di situ bilang katanya sebenarnya prediksi mereka tadinya harapan hidupnya cuma 10%. Bilang begitu? Dokter ngomong gitu, jadi memang tadinya dia tuh nggak ada harapan hidup. Dan cuman dokternya nggak ngomong. Itu semua dia bisa kayak sekarang udah mendingan, itu semua mujizat dari Allah sih. Tadinya sama sekali kita nggak tahu dia bakalan lumayan, tapi sekarang juga masih dirawat. Apa perasaan kamu pada saat mendengar itu? Panik. Kaget? Pasti kaget banget, dan aku nggak bisa gimana karena aku juga kan harus nguatin mama gitu. Mama gimana pada saat itu? Mama ya panik, nangis terus. Tapi aku cuma bisa nenangin doang. Pas didiagnosa kayak gitu tuh aku nggak bisa nangis di depan mama gitu. Aku sempet cerita ke Dar. Cerita apa? Apa keluarin aja. Aku bilang ya cuman aku yang bisa nguatin mama. Jadi
aku berusaha tegar di depan mama biar semuanya nggak makin kacau. Padahal sebenarnya aku juga drop banget, Mas. Kamu padahal pengen nangis juga pada saat itu? Iya. Kamu tahan itu tangis? Aku tahan supaya nggak kelihatan sama mama gitu. Tapi kamu sempat menangis pada saat itu di belakang mama? Iya, di toilet aku cerita sama Dara. Aku nangis. Tapi aku berusaha untuk kuat karena semua tanggung jawab ada di aku. Jadi aku berusaha untuk kuat. Oke, sebulan di rumah sakit, sebulan lebih malah. Bukan waktu yang pendek ya. Betul. Biaya juga pasti banyak ya. Kalau masalah biaya memang udah pasti yang namanya di rumah sakit itu pasti habis-habisan, Mas. Tapi bukan itu yang aku pikirin. Iya, saya tahu. Yang paling penting adik aku bisa sembuh, mama tenang, uang bisa dicari gitu. Ada kesulitan biaya mungkin? Sedikit ada kesulitan, tapi kesulitannya bukan aku alhamdulillah aku punya investasi. Aku masih punya banyak investasi yang bisa aku jual. Yang paling pertama aku jual itu mobil kesayangan aku. Mobil kesayangan kamu? Mobil yang dari nol udah nemenin aku dari masa-masa perjuangan. Itu aku relain buat biaya adik aku. Kapan kamu jual? 2 minggu yang lalu aku udah jual mobilnya. Kamu pernah nggak di masa-masa sebulan lebih ini kamu ngerasa kamu jadi manusia yang lemah, yang sedrop-dropnya, yang kamu kehilangan semangat? Pernah? Pada masa itu? Sempat awal-awal minggu aku drop banget. Gimana? Ya drop karena yang lihat kondisi adik aku udah pas lagi koma. Lihat badan gak bisa bergerak. Dia tuh diem, orangnya diem, nggak pernah ngomong apa-apa. Dia nggak pernah minta apa-apa sama aku. Sekalinya minta, aku nyesel kenapa sekali dia minta harus sakit gitu. Dia nggak pernah minta uang sama aku. Nggak pernah sama sekali ya? Nggak pernah minta beliin ini itu. Tapi dia mintanya sekarang dengan cara yang lain, sakit. Terakhir ngobrol sama adik kamu kapan? Satu bulan yang lalu sebelum dia koma. Ngobrol apa waktu itu? Aku nggak pernah ngobrol yang detail banget, cuman sekedar ya nanya kabar mama kayak gitu. Memang dia anaknya diem. Pendiam. Beda dari adik aku yang satu lagi. Kok adik kamu yang satu lagi mungkin dia lebih aktif. Lebih aktif. Oke. Dan kamu merasa bersalah nggak? Karena maaf ya, sekarang kondisi adik kamu ada yang kamu sesali nggak? Mungkin sebagai kakak kamu ngerasa kok nggak bisa ngejaga kesehatan adik kamu, atau mungkin kok taunya terlambat atau gimana? Iya, yang aku sesalin cuma mungkin dia itu korban keluarga aku yang nggak, kehidupan keluarga aku yang nggak bener, itu dia jadi korbannya, Mas. Kenapa keluarga kamu kenapa? Ya aku memang hidup dari kecil memang hidup nggak ada bapak. Dari aku di kandungan aku ditinggalin sama bapak. Dari masih di kandungan? Iya. Pas aku lahir, mama nikah lagi, punya adik Yuka sama Kiki. Iya. Waktu aku SMA, ya kehidupannya memang kacau juga. Mama memang kerja sendiri untuk biayain kita semua, tanpa ada bantuan apapun. Semua mama
yang kerja cari uang, banting tulang sendirian, nggak pernah capek buat biayain anaknya. Aku keluar SMA, mama cerai lagi sama papanya adik aku. Dari situ semua makin berat lah, beban mama tuh makin berat gitu. Tapi aku udah niat dari aku SMA. Pas aku lagi SMA juga aku udah bantuin mama kerja. Sebagai apa dulu? Dulu mama buka wirausaha, ngurusin pajak mobil orang gitu. Oke, biro jasa gitu ya? Biro jasa. Dari keluar SMA aku udah bantu mama di kantor sambil aku ngeband. Oke. Sampai akhirnya puncaknya itu waktu mama sakit, tangannya sempet patah. Kenapa? Jatuh. Mama sakit, tangannya patah, terus? Tangan kirinya itu sendinya lepas. Dia jatuh, dia nggak bisa sama sekali, nggak bisa. Sama sekali nggak bisa gerak. Semua di kasur. Itu aku dari situ mulai mau bangkit untuk bisa benar-benar sukses gitu. Apa yang kamu lakukan pada saat itu akhirnya? Ya aku emang udah ngeband, udah kesana kemari, tapi nggak jalan-jalan, Mas. Bandnya stuck gitu ya pada saat itu? Stuck, nggak jalan-jalan, sampai akhirnya ada musibah mama. Kayak gitu, terkapar di tempat tidur, nggak bisa apa-apa. Aku juga yang ngurusin semua usahanya. Sampai akhirnya 4 bulan pas mama lagi sakit itu juga, aku tiba-tiba dikasih rezeki yang luar biasa. Apa itu? Dikenalin sama Mas Dani. Siapa yang kenalin? Ada namanya Mas Wawan. Iya. Mas Wawan itu kenalan aku waktu aku ngeband juga gitu. Dia arranger di RCM. Iya. Dari situ aku mulai semangat hidup, nyari uang. Dari situ aku bilang sama mama, mama stop kerjanya, sekarang giliran anak mama yang berjuang. Giliran kamu. Akhirnya mungkin Allah udah ngatur semuanya, Mas. Aku dikasih musibah, tapi setelah itu aku dikasih rezeki gitu. Iya. Dari situ sampai sekarang, alhamdulillah rezeki nggak berhenti ngalir untuk aku sama keluarga aku. Iya. Sampai akhirnya ada musibah lagi. Ya ini musibah ini aku pernah alamin gitu. Dulu mama, ya sekarang adik aku. Adik kamu. Ya mudah-mudahan setelah ini mungkin Allah punya rencana lain yang aku nggak tahu kayak gimana nanti. Iya.